Tipe data map. Untuk tipe data map berbeda dengan tipe collection untuk list sama set. Kalau list sama set itu di sana ada indeks untuk penempatan posisinya dan elemen untuk datanya atau value. Kalau di map penentuan posisinya kita pakai key. Key di sini bebas, tipe datanya mau integer, mau string, mau apapun itu. Yang penting masih support untuk Dart. Jadi kalau di list set itu pakai indeks yang tipenya selalu integer. Kalau di sini bebas, bisa integer, bisa string, bisa apapun. Contohnya di sini. Kita punya variabel namanya give yang merupakan tipe map. Untuk ngebungkus semua datanya mirip kayak di set, kita pakai kurung kurawal. Namun untuk pembuatan datanya kita harus jelas tentuin key-nya apa. Jadi enggak langsung nampilin data value-nya aja, enggak. Kalau di set sama list kan langsung datanya, kalau di sini enggak. Kalau di map harus tentuin dulu key-nya apa. Titik 2, pemisah dengan value-nya apa. Di sini key-nya adalah string karena dibungkus menggunakan single quote. Datanya juga pakai string. Di sini bebas sebenarnya. Kalau ininya kita var, kalau kita mau ganti jadi integer boleh, jadi boolean boleh. Karena di sini dinamik. Tapi kalau kita pengen spesifik, harus disesuaikan key-nya apa, value-nya apa dengan yang di sininya. Sekarang kita coba aja. Kita mulai dari yang dinamik kayak gini. Kita copy aja di sini. Kita coba print give. First partridge, second, fifth golden rings. Kayak gitu. Kalau kita mau ngakses satu-satu data, kita harus tentuin key-nya apa. Kalau kita mau ngambil data partridge, kita lihat key-nya apa. Key-nya adalah string first. Maka di sini kita pakai kata kunci string first. Maka yang keluar adalah partridge. Kalau kita pakainya di sini fifth, maka yang keluar adalah golden ring. Kalau second keluar turtle doves. Kalau misalnya ini adalah variabel map yang tertutup, kita nggak bisa lihat key-nya apa, key-nya kayak yang di sini itu apa aja, kita nggak tahu. Nah di sini map itu punya fungsi yang namanya keys. Keys di sini untuk ngambil semua data key-nya. Jadi kalau kita nggak tahu key-nya itu apa aja, kita bisa pakai keys. Di sini keluar first, second, fifth. Itu adalah kunci-kunci untuk semua data yang ada di dalam give. Seperti itu. Sekarang kita coba untuk data yang lain, misalnya yang kayak gini. Perbedaan yang barusan itu adalah kata kuncinya di sini menggunakan integer. Kalau integer, pemanggilannya gimana? Kalau string kan tadi kita pakai fungsiku, kemudian string, v, first, kayak gitu. Kalau integer ya langsung aja, misalnya 3 gitu. Run. Maka keluar partridge. Kalau kita bikinnya gini, ini nggak jauh berbeda dengan list ataupun set. Karena ininya indeksnya integer, nilainya dynamic, bebas. Ini kalau misalnya key-nya kita ganti integer, jadi sama kayak list atau set. Tapi kalau string, itu benar-benar kayak map, bebas. Sekarang kita coba yang mapnya ini spesifik. Mapnya ini spesifik. Jadi kita temuin di sini map, kurung sudut. Untuk kata kuncinya mau tipe data apa? Misalnya adalah string.
Kemudian untuk datanya mau apa? Misalnya integer. Maka di sini untuk datanya itu hapus dulu. A datanya adalah 1, B datanya adalah 2, dan kata kunci C datanya adalah 3. Untuk mengakses angka 3 berarti kita pakai kata kunci C. Run. Sekarang gimana kalau kita akses kata kunci yang tidak terdaftar, misalkan D? Nol, kosong, tidak ada. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan yang list. Kalau di list kita akses indeks yang tidak terdaftar itu error index out of bound. Tapi kalau di map enggak error. Di sini cuma nge-return 0, kosong. Tuh. Gimana caranya kita bikin key-nya itu string tapi datanya bebas? Ya kita jadiin aja ininya dynamic. Seperti ini. Jadi di sini kita bisa kasih nilai boolean atau kasih string gitu, atau double misalkan. Kayak gitu. Ini bisa bebas. Biasanya tipe map yang string ini yang bakalan sering dipakai dalam pengembangan aplikasi. Biasanya yang berhubungan dengan JSON. Dan sering dipakai dengan tipe map string dynamic seperti itu. Tapi kalau teman-teman ya yang lain tidak menutup kemungkinan gitu untuk menggunakan tipe yang berbeda dari yang biasanya. Nah, ini contoh untuk yang deklarasi kemudian diisi satu-satu. Kalau ini kan kita langsung isi pada saat inisialisasi awal. Kalau yang di sini kita isi satu-satu, bentuknya kayak gini. Kalau kita jadikan sebagai tipe map string berarti kata kuncinya string, datanya string. Tapi kalau misalnya integer string, maka kata kuncinya integer, datanya string. Jadi untuk penambahannya kayak gini, untuk ngaksesnya cukup kayak gini. Itu untuk di map. Lebih lanjutnya tentang map nanti akan saya buat video selanjutnya kayak studi kasus gitu dengan dihubungkan dengan tipe-tipe yang lain.